Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM 26270. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas UAS Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Deswalantri SSMPD. Nah, saya diberi 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu dari teks arti surat Yusuf ayat 100 ini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, yang pertamanya, uraikanlah 3 upaya yang Anda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat tersebut. Jawabannya adalah, yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang ketiga yaitu memahami Al-Quran dengan pemahaman sahabat dan tabi'in. Jadi pertanyaan yang poin B-nya yaitu sebutkanlah 5 penggunaan tanda baca dan jelaskanlah fungsi dari kelima tanda baca tersebut. Nah, yang pertama adanya tanda titik. Tanda titik ini berguna untuk adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Yang keduanya adalah tanda petik. Tanda petik ini yaitu dipakai untuk menyepit petikan langsung yang berasal dari pembicara. Yang ketiga itu adalah tanda penghubung, dipakai untuk menyambungkan unsur-unsur ulang, unsur-unsur kata ulang. Yang keempat itu adalah tanda koma, yaitu untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Yang kelima adanya tanda kurung, yaitu dipakai untuk menjepit keterangan asas penjelasan yang akan menjadi tujuan utama kalimat. Poin yang C itu jelaskan semua penggunaan kata maha pada ayat tersebut dan jelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu adanya kata maha mengetahui. Allah yaitu Allah maha mengetahui semua hal-hal yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Yang kedua yaitu adanya maha lembut. Allah maha lembut kepada hambanya. Yang ketiga yaitu Allah maha bijaksana, yaitu sangat tahu siapa hambanya yang benar bersyukur baik dalam mengatur. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah berupa teks berita sosial. Nah, pada berita teks sosial ini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama yaitu uraikanlah yang Anda rasakan sesudah membaca teks tersebut. Kemudian ungkapkanlah dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepribadian terhadap muslim di bumi Syam tersebut. Nah, jawabannya yaitu saya merasa empati terhadap keadaan saudara yang berada di bumi Syam, dan saya berkeinginan untuk memberi sedikit bantuan kepada mereka untuk melewati ekstrimnya cuaca musim dengan musim dingin, dan saya mendoakan semoga di bumi Syam melewati cuaca musim dengan musim tersebut sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, lanjut ke poin B-nya. Tentukanlah 15 diksi, kemudian susunlah berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskanlah artinya. Yang pertama adanya ganas. Ganas itu artinya membahayakan. Yang kedua adanya musim. Musim itu artinya periode. Yang ketiga adanya ekstrim. Ekstrim itu artinya lewat batas. Yang keempat adanya krisis, artinya berbahaya. Yang kelima jones, artinya pendukung. Yang keenam yaitu bantuan, memberi sumbangan. Yang ketujuh penghangat, yaitu memanaskan. Yang selanjutnya itu dekat. Dekat artinya memeluk. Yang selanjutnya yaitu kesulitan, artinya hilang. Dan saudara artinya sistem terbuka. Dan selanjutnya menghadapi, artinya membandingkan. Di bumi artinya tanah. Pakaian hangat artinya jaket. Tertentang artinya melayang. Belokode artinya penutup. Nah, baik, setelah jawaban nomor 2 itu masuk kita ke dalam pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskanlah 5 alasan Anda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkanlah yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Jawabannya adalah
Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Yang kelima yaitu bahasa Indonesia banyak dipelajari di negara maju. Nah, dari sini saya bisa memaparkan untuk memelihara rasa bangga. Yang pertama yaitu dengan cara mempelajari bahasa Indonesia agar dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terhadap berbicara dengan teman yang berasal dari daerah berbeda-beda. Karena bahasa Indonesia adalah batasan daerah di Indonesia dan memperkenalkan bahasa Indonesia dalam kaca internasional agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui bahasa Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu uraikanlah dan jelaskanlah empat prinsip yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang pertama yaitu memiliki mental. Nah, kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Malah berpikir positif akan tanggapan di sekeliling kamu. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi. Yang kedua yaitu mengenali diri. Yang dimaksud mengenali diri ini adalah kenali diri kita sepenuhnya, mulai dari kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Yang selanjutnya itu menguasai kemampuan. Nah, di sini yaitu kita harus mengetahui kelebihan yang kita miliki. Maka dari itu kita latih kemampuan tersebut agar kita dapat semakin percaya diri dan dibutuhkan di dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu penguasaan emosi. Yang maksud dengan penguasaan emosi ini adalah kita harus bisa menguasai emosi kita agar kita tidak terlalu terbawa emosi. Selanjutnya yaitu masuk ke soal nomor 5 yaitu buatlah satu pidato dengan judul apapun. Nah, dari itu saya mengambil pidato dengan judul narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan hingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika ini. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali kita mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya maka kita akan rugi seumur hidup kita. Hidup terasa terbengkalai dan ketergantungan terhadap semua yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para pemuda, para penerus bangsa mulai dari sekarang menjauhilah narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugikan. Hadirin yang saya hormati,
Oke, mungkin hanya itu pidato dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.